Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita sedang berada pada hari Minggu biasa yang ke-7. Dan pada hari Minggu ini kita kembali merenungkan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus tentang mencintai musuh. Kasihilah musuhmu. Terus terang, ajakan ini terasa janggal bila dia mati dalam kenyataan sehari-hari. Bila seseorang menyakiti atau mempermalukan kita, maka secara alamiah kita juga ingin menyakiti dan mempermalukan orang itu. Musuh adalah musuh. Kalau kita harus mengasihi dan berbuat baik kepada musuh, berarti dia bukan musuh lagi. Kejadian balas-membalas tindakan kekerasan sepertinya merupakan fenomena umum yang dianggap orang sebagai tindakan yang lumrah, bahkan yang adil. Tindakan kejahatan seseorang harus dibalas kepadanya sedemikian rupa sehingga setimpal, seimbang, impas. Dengan kata lain, supaya dirasa adil. Tetapi tindakan balas-membalas kejahatan seperti itu ternyata tidak pernah akan dirasa dan disepakati akan berakhir dengan kepuasan yang cukup dan seimbang. Satu pihak pasti selalu merasa lebih dirugikan dan balik membalas lagi. Maka tindakan balas-membalas kejahatan pun akan terus berlangsung. Situasi seperti ini membawa kepada apa yang kita kenal dengan istilah musuh bebuyutan, yang artinya bermusuhan hingga ke buyut, hingga ke anak cucu. Permusuhan yang tiada akhirnya. Kita tidak menutup mata pada hukum Taurat yang mengajarkan sikap balas-membalas yang demikian kepada orang-orang Israel. Di dalam Keluaran 21 ayat 23-24 tertulis, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum yang sama kita temukan juga pada Imamat 24 ayat 19-20. Apabila seseorang membuat sesamanya bercacat, maka yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyempurnakan ajaran ini. Janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat. Sebaliknya, lakukanlah yang baik sebagai balasan dari yang jahat. Tetapi, bagaimanakah caranya supaya pertikaian yang terjadi di antara dua kubu yang saling menuntut pembalasan dapat dihentikan? Cara yang mungkin untuk menghentikannya adalah bila satu pihak menahan diri, tidak lagi mau membalas. Ada satu gejala alam yang cukup menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan sehari-hari. Apabila kita memperhatikan suatu jenis binatang yang sedang berkelahi, maka perkelahian itu pasti akan berakhir pada saat satu pihak kalah atau mengalah. Pihak yang sudah kalah tidak pernah lagi berkelahi dengan lawan yang telah mengalahkannya. Dan pihak yang telah menang pun tidak lagi berusaha membunuh lawannya yang sudah menyerah. Dunia kagum dengan salah satu ajaran yang ingin diterapkan oleh Mahatma Gandhi, seorang tokoh India yang amat masyhur. Untuk tidak membalas kejahatan para penguasa pada zamannya dengan kekerasan.
Gandhi mengajarkan semboyan non-violence, tiada kekerasan. Gandhi ingin menentang kekerasan dengan kelembutan, dengan tidak melawan. Memang, siapakah yang mau berseteru dengan pihak yang lain yang tidak ingin melawannya? Begitu kira-kira jalan pikiran dan sikap yang ingin diajarkan oleh tokoh legendaris dunia ini. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengangkat tema ini dalam pengajarannya. Yesus menginginkan supaya sikap balas-membalas kejahatan itu ditinggalkan. Janganlah kamu melawan yang berbuat jahat kepadamu. Itulah harapan Yesus. Sebagai ganti hukum, gigi ganti gigi, mata ganti mata, Dia mengajarkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus tidak menginginkan tindakan balas-membalas kejahatan. Sebaliknya, kejahatan hendaknya dibalas dengan kebaikan. Hanya sikap seperti inilah yang tidak akan memunculkan musuh bebuyutan. Yesus sendiri telah melaksanakan ajarannya ini dengan teladan hidupnya. Pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemane, Petrus, salah seorang muridnya, menghunus pedang untuk melawan orang yang hendak menangkap Yesus. Petrus mengayunkan pedang hingga memotong kuping kanan seorang yang kebetulan adalah hamba imam besar. Sarungkan pedangmu, kata Yesus kepada Petrus. Lalu dia menjamah kuping orang itu dan menyembuhkannya. Dan kemudian, seperti kita ketahui, Yesus akhirnya ditangkap, didera, disalibkan oleh para pemimpin para Yahudi. Yesus tidak membalas kejahatan itu. Bahkan Dia berdoa bagi mereka yang telah menyalibkannya. Saudara-saudari terkasih, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, karena balas-membalas kejahatan tidak akan ada hentinya, dan akhirnya dapat mengakibatkan kehancuran bagi semua. Kita mengenal satu istilah lain yang berkata mengalah untuk menang. Artinya, walaupun di mata orang kita dianggap pengecut, tetapi dengan menghindarkan kejahatan, kita dapat menghindar dari bahaya yang lebih besar. Hal yang demikian bahkan dapat kita terima sebagai sikap yang bijaksana. Kita juga tidak bermaksud membiarkan kejahatan merajalela di dunia ini. Kita berusaha menghindarkan segala bentuk kejahatan. Tetapi pemberantasan kejahatan hendaknya kita usahakan bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, dengan jalan damai, dengan jalan kasih. Dan terhadap orang jahat sendiri hendaknya kita harapkan dan usahakan kebaikan. Kalau boleh, supaya dia bertobat. Kita usahakan menyadarkannya untuk meninggalkan kejahatannya. Allah tidak membunuh setiap orang yang melakukan kejahatan. Bukan berarti Allah membiarkan kejahatan, tetapi Dia menginginkan keselamatan setiap orang, dan kepada orang jahat masih diberi waktu untuk sadar dan berbalik dari kejahatannya. Saudara-saudara terkasih, alasan Yesus mengajak kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka sungguh mulia. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Seperti Allah yang tidak menyukai kejahatan dan dosa, demikianlah hendaknya kita
tidak menyukai dosa dan kejahatan. Allah mencintai manusia, juga para pendosa. Kasih dan rahmat Allah adalah untuk semua orang. Matahari dan hujannya tidak diberikannya hanya untuk orang baik saja, tetapi untuk semua orang, juga untuk orang yang tidak benar. Itulah kasih yang sempurna. Demikianlah hendaknya juga kasih kita terarah untuk semua orang. Kalau kita hanya mengasihi atau mengarahkan kasih kita kepada orang yang mengasihi kita saja, apakah upah kita? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kita hanya memberi salam kepada saudara-saudara kita, apakah lebihnya kita daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kasih seorang Kristen hendaknya meneladan kasih Allah. Hakikat kehidupan manusia adalah ada menuju keutuhan, menuju kesempurnaan. Walaupun kesempurnaan itu tidak akan tercapai selama kehidupan kita di dunia ini, namun usaha untuk mengarahkan kehidupan ke sana adalah kewajiban kita. Tuhanlah sang kesempurnaan. Kesediaan kita untuk berusaha menyempurnakan diri sama dengan kesediaan kita untuk semakin mendekatkan dan mengarahkan diri kita kepada Allah, sang tujuan dan akhir kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua.